Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Jama Yurskia mau mempresentasikan kelompok inovatif pada bab Akidah Akhlak kelas 9. Inovatif. Kelompok 5. Anggota kelompok 5, yang pertama ada Ina Zarwa, yang kedua ada Jauhari Febrian Rahmat, ketiga Cian Wahyu Rizkia, keempat M. Deva Juan Hasani. Kemajuan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Bidang pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang pesat antara lain: 1. Terjadinya asimilasi budaya, pengetahuan, dan lain-lain antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. 2. Gerakan penerjemahan berbagai ilmu berlanjut sejak Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sampai Khalifah Harun ar-Rasyid. 3. Pendirian studi kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. 4. Pembentukan Majelis Munadharah pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Bidang penertiban administrasi pemerintahan. 1. Ada pengangkatan wazir atau perdana menteri yang membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan. 2. Pengangkatan Raisul Kitabah atau sekretaris negara. 3. Pengangkatan kepala daerah. 4. Pembentukan Mahkamah Agung. Bidang ekonomi. Ada perdagangan, perindustrian, dan pertanian. 1. Sektor perdagangan. Pada Daulah Abbasiyah, kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Selain itu, ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. 2. Sektor perindustrian. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Kota Basrah menjadi pusat industri gelas dan sabun. Kota Kufah, pusat industri tekstil. Kota Damaskus, industri pakaian dari sutra bersulam yang berpusat di Kazakhstan. Kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas ukir. 3. Sektor pertanian. Pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani. Contohnya bendungan Zubaidah. Bidang politik dan militer. 1. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain. Misalnya, kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia dan menjalin hubungan dengan Afrika Barat untuk menambah kekuatan dan kekuasaan. Yang kedua, pada bidang militer, Daulah Abbasiyah membagi 4 periode kepemimpinan, yaitu periode pertama 750-847 M, periode kedua 847-946 M, periode ketiga 946-1994 M, periode keempat 1094 M sampai 1258 M. Bidang seni budaya. Seni arsitektur. Bukti dari kemajuan peradaban seni arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah masih dapat ditemukan sampai saat ini dari keindahan gedung-gedung, istana, masjid, madrasah sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dengan teknik kota yang berseni tinggi. Di antara kota-kota itu adalah kota Baghdad yang dibangun pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur 763 M. Kota Samara dibangun pada masa Khalifah Al-Mutasim Billah 833-842 M. Seni sastra. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Berikut beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal saat itu. Yang pertama ada Abu Atiyah 760-841 M, Abu Nawas 741-794 M, Abu Tamam 847 M, Al-Bukhturi 821-900 M,
Al-Muntanabi 961-967 M. Kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat muslim, yaitu cerita 1001 malam atau Alfu Lailah wa Illallah yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Hubungan antara kemajuan Islam dengan inovatif. 1. Pada masa Daulah Abbasiyah, perkembangan pemikiran baik itu intelektual maupun keagamaan sangat pesat sekali. Hal tersebut disebabkan pada masa ini adanya kesiapan umat Islam untuk menyerap berbagai budaya dan khasanah peradaban besar dan melakukan perkembangan secara inovatif. Yang kedua, adanya toleransi, sehingga terjadinya asimilasi antara bangsa Arab, dinasti Abbasiyah, dengan bangsa lain, non-Arab yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan terjadinya inovatif di berbagai bidang. Yang ketiga, militer Abbasiyah berhasil menciptakan beberapa inovasi artileri yang tergolong canggih pada masa itu. Dengan berpusat di Baghdad, kerajaan pengganti dinasti Umayyah membentuk sebuah kekuatan militer yang kuat. Usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu gerakan penerjemahan ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sampai Harun ar-Rasyid. Buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari ilmu falsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya dialih bahasakan dalam bahasa Arab. 2. Menggalang penyusunan buku. Penyusunan buku pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dilakukan secara besar-besaran. Hasil penelitian para ulama kemudian disusun dalam sebuah buku, sehingga dapat dengan mudah dipelajari oleh generasi penerus. Yang ketiga, menghidupkan kegiatan-kegiatan ilmiah. Kegiatan-kegiatan ilmiah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi penduduk Daulah Abbasiyah. Hampir di setiap majelis hingga tempat-tempat umum seperti pasar, ilmuwan menyampaikan pengetahuan mereka miliki. Yang keempat, mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kekhalifahan Abbasiyah gencar membangun Baitul Hikmah atau pusat ilmu pengetahuan yang menjadi perpustakaan. Pada periode ini, perpustakaan telah berfungsi layaknya sebuah universitas di masa sekarang. Perkembangan lembaga pendidikan ini menjadi salah satu cermin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa tersebut. Penyebab kemunduran Islam. 1. Faktor internal lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran daulah, diantaranya adalah A. Hubu dunia atau kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. B. Konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan pada periode ini hanya 4 khalifah. Meningkatnya konflik keagamaan, konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, faktor eksternal, penyerangan tentara Mongol atas Baghdad atau ibu kota Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada 1258 M. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mutashim. A. Banyak muncul pemberontakan. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak mengakibatkan banyak pemberontakan. B. Dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Segala persoalan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah sebatas pemerintahan boneka saja. Hubungan antara kemunduran Islam dengan inovatif. Luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. Yang kedua, peradaban Islam yang tidak bisa beradaptasi dengan banyaknya inovasi-inovasi dan kurangnya rasa peduli pada teknologi dan inovasi saat ini. Teladan yang dapat kita ambil dari kemajuan Islam untuk masa sekarang dalam bidang inovatif. Sebelum kita masuk ke teladannya, kita pelajari terlebih dahulu apa itu inovatif. Ada yang tahu nggak sih apa itu inovatif? Inovatif adalah kemampuan seseorang memperbaharui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dari kualitas.
Misalnya, sebuah rumah kuno, lalu rumah itu diperbaiki dari model sampai pengecatan. Jadilah rumah yang indah. Contoh lain, dalam dunia pendidikan perlu diadakan inovasi-inovasi pembelajaran agar lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Dalil inovatif yaitu pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yafuduna min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wali. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bentuk atau ciri-ciri orang inovatif. 1. Tidak mau diam, artinya ada saja yang dikerjakan yang penting positif. Yang kedua, pandai memanfaatkan waktu. Yang ketiga, banyak ide dan akal. Yang keempat, suka mengadakan pembaharuan atau berinovasi, memiliki sifat kreatif. Cara membiasakan diri bersifat inovatif. Meyakini berinovasi banyak manfaat dalam kehidupan. Meyakini orang yang inovatif akan bermanfaat, gemar berlatih untuk kemajuan di bidang tertentu, tidak mudah menyerah oleh kegagalan, setia menjalin interaksi dengan orang-orang yang sejalan dengannya. Perilaku orang yang bersifat inovatif. Yang pertama, suka menerima tantangan, banyak ide, dan pandai mencari solusi. Dapat menginspirasi banyak orang, suka bergaul dengan orang kreatif dan produktif. Dampak positif sifat inovatif. Yang pertama, tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, penuh semangat pembaruan. Yang ketiga, mudah mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang keempat, hidupnya penuh warna dan dinamis. Ketiga, peluang kesejahteraan hidup lebih terbuka. Yang keenam, memberi inspirasi orang yang ingin maju. Teladan yang dapat diambil dari kemajuan Islam untuk masa sekarang dalam bidang inovatif. Ada pantang menyerah dalam menghadapi cobaan dalam mencari ilmu. Yang kedua, mencoba hal-hal baru dalam berbagai bidang, khususnya untuk kemajuan Islam di masa sekarang. Yang ketiga, para pemimpin dahulu menggunakan inovasi dalam bidang kemiliteran sehingga bisa maju. Yang keempat, ada selalu memberikan inspirasi kepada semua orang, memasukkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.